miskin, yang susah, yang sakit, yang badannya sedang punya keterbatasan fisik, penyandang disabilitas. Harusnya itu banyak di konteks kita ini. Kalau banyak bisa lembut hati kita. Tapi kalau yang gaulnya hanya dengan pejabat, orang kaya, pengusaha, orang-orang penting, itu kalau nggak hati-hati termasuk bagian yang sulit membuat hati kita lembut. Teruskan, doakan ya di Darut Tauhid 10% dari karyawannya, santri karya adalah penyandang disabilitas, yang tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunanetra, karena mereka itulah yang biasanya bisa melembutkan hati. Ya, ada seorang namanya Mas Punto, matanya buta, tidak bisa lihat, kakinya lumpuh, ada di masjid. Kalau ditanya, Mas, bagaimana rasanya hidup begini? Jawaban beliau, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Saya mata tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah mudah-mudahan hati saya bisa melihat kebenaran. Kalau mata saya tidak buta, mungkin hati saya yang jadi buta. Kaki saya lumpuh, alhamdulillah jadi susah berbuat maksiat. Kalau kaki saya normal, mungkin saya lancar berbuat maksiat. Tuh, ngobrol dengan yang begitu kita jadi malu nih, punya tubuh segala utuh. Tidak pernah lewat, selalu ada di saf pertama tiap waktu sholat, walaupun harus jalan dengan tangan dan lebih susah, karena kalau lumpuh dan buta mau wudhu susah sekali hadirin, mencari tempat wudhunya. Beliau basah bajunya, belum lagi ke toilet, kan nggak kelihatan toiletnya. Berjuang sendiri, dengan melihat perjuangannya beda hati kita tuh. Silahkan bandingkan dengan lihat yang gagah, yang cantik, saya nggak boleh nyebut seksi, yang titik-titik ya, isi kebayang nanti dosa saya. Beda hasilnya, iya kan? Halo, ayo tanya berapa teman duafa yang akrab, yang kepikiran oleh kita, yang sering kita ajak ngobrol, yang makanannya dari kita. Kalau masih belum punya, cari mulai sekarang. Siap? Cari teman tunanetra, tunarungu, yang tunadaksa, jadikan bagian persahabatan dengan kita. Yang ngobrol tuh ngobrol yang enak, rezeki kita kita kirim kepadanya tanpa harus kita merasa ujub dan bangga. Jangan sampai kita mengeksploitasi mereka hanya buat kepentingan kita, tapi benar-benar mereka ada di hati kita. Halo, terus ini senang mendoakan kebaikan bagi orang lain. Afsus salam, tebarkan salam, karena salam itu doa. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Ayo hadirin, mulai sekarang naik bis, naik trans, naik kereta api, masuk afsus salam, tebarkan salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nanti hasilnya di kereta masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa banyak doa orang kembali kepada kita. Mau naik angkot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani tidak? Cung yang berani mengucapkan salam masuk angkot. Ih, nggak pada berani.
Kenapa nggak berani? Ayo duel dulu. Acungkan tangan yang berani mengucapkan salam naik angkot. Ngacung. Kenapa? Nggak punya angkot? Angkot orang. Mau ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat telepon. Assalamualaikum. Tebarkan salam, karena salam itu doa. Siapa tahu ada yang mau celaka, dengan salam kita diselamatkan oleh Allah. Siapa tahu rumah tangga yang mau pisah, dengan salam kita turun rahmat Allah jadi akur. Siapa tahu yang mau bangkrut, dengan doa salam kita oleh Allah dijadikan kebaikan yang banyak. Ayo sebarkan salam. Siap? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ribu salam yang datang kepada saya sesudah saya mengucapkan barusan. Gak ada ruginya. Selain mendoakan dengan salam, juga doakan dengan doa-doa yang lain. Nih, lagi duduk begini, dari belakang lihat, kayaknya ini belum punya jodoh nih. Ya Allah, berikan jodoh kepada teman saya yang di depan ini, padahal nggak kenal. Terus kata yang depan, saya sih udah punya. Ya tuh sesudah itu tambahannya. Dengar ada teman lagi punya utang, habis sholat, ya Allah, teman saya punya utang, lunasi rizki, lunasi hutangnya ya Allah, lipat gandakan rizkinya. Dengar lagi Ustadz Arifin Ilham sakit, ya Allah berikan kesembuhan bagi Ustadz Arifin Ilham. Pokoknya senang menebarkan doa. Beda termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Dia nggak mau bayar hutang, jangan doa jelek. Kalau jelek makin gak lunas. Ya Allah, sebetulnya saya jengkel, tapi kata si A harus doa baik. Cukupi uangnya ya Allah, asal cukup aja buat ngelunasin utang. Pelit. Bukakan pintu rezekinya ya Allah, tapi ingatkan utang sama saya. Nggak perlu rewel begitu hadirin. Ayo, nih lihat saya. Ada yang udah ngedoain saya belum? Belum ya. Duduk begini, ya Allah, itu Aagim yang asli. Panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, luruskan niatnya, istiqomahkan ya Allah, terutama ampuni dosa-dosanya. Atau sambil diam teh daripada nganggur nggak jelas, mending doain saya. Tuntun supaya lisannya bicaranya bener ya Allah, saya udah capek-capek jauh ke sini, kalau nggak bener cilaka. Tolong ya Allah supaya Aagim jangan sampai ngomong doang, tapi A juga bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Saya jadi bisa beramal. Doa. Jelas? Hebatnya doa kalau nggak ketahuan, Allah, malaikat akan mengaminkan. Dan mengaminkan doa kita jadi mustajab, dan bagimu juga kita dapat doa yang sama. Inilah sebabnya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kamu sakit, doakan orang-orang yang sakit, karena malaikat nanti akan mengaminkan dan mendoakan yang sama ke kita. Jadi ini teknik yang belum punya jodoh gitu. Ya Allah, teman saya belum punya jodoh, sing jodoh. Amin malaikat. Gak boleh licik begitu, harus ikhlas hadirin. Harus benar-benar pengen itu diberi jodoh. Yang punya hutang juga lunasit hutang teman saya ya Allah. Malaikat, amin. Insya Allah kalau ikhlas kita diberikan yang terbaik. Siap nih? Doakan ya. Baik dikenal maupun tidak dikenal, doa yang baik aja. Nggak rugi kok. Jadinya banyak zikir. Di jalan, lihat tukang dagang. Ya Allah, mudah-mudahan jualannya sing laku, sing barokah.
lihat orang tua bawa anaknya ke pinggir jalan, ya Allah jadikan keluarga itu keluarga sakinah, anaknya sing jadi hafiz Quran, ya Allah. Lihat yang lagi ngojek, ya Allah mudah-mudahan kau bukakan rezeki yang halal barokah. Lihat polisi di pinggir jalan, capek, ya Allah polisi teh capek di tengah jalan sampai panas, ya Allah solehkan, bukakan hatinya selalu ingat padamu, nggak ada ruginya. Termasuk lihat capres. Nah, gimana doanya ya? Ya Allah, doa aja masing-masing hadirin. Bisa disangka kampanye nanti saya. Mudah-mudahan yang ini mah istirahat misalkan ya. Yang ini ya, saya nggak nomor berapapun ya nggak. Saya lihat jari saya kan nggak menunjukkan apa-apa. Hadirin, serba salah ini memang, jari itu yang beda sedikit. Tapi yang menarik kemarin saya dengan Ustadz Arifin Ilham kan nengok ke sana, kecup keningnya, doakan, ya Allah. Aduh sedih sekali saya tuh lihat beliau, nafas susah ya, bicara nggak bisa karena hemat sekali tenaganya. Selesai deh Ustadz, lagi sedih nih, doa semua. Ustadz doakan juga ayah, kan doa orang sakit seperti doa malaikat. Langsung gini aja, apa itu? Suruh nambah hadirin. Memang keluar jari itu isyarat. Enggak lah Ustaz, saya sih ikut KB, 2 saja cukup. Cukuplah, dulu aja hebohnya sekian tahun. Nah, udah tua saya nggak mau heboh lagi. Udah bagian adik-adik saja ya. Eta lucu pisan Ustadz Arifin Ilham, sakit-sakit juga tetep kampanye. Ini gini, Ustadz, apa itu? Mentang-mentang sudah 3, saya masih 2, tetep ke. Enggak lah Ustadz, saya KB 2 saja cukup. Cukup. Kasihan yang belum pernah. Lanjut. Lanjut. Sudah habis belum waktunya nih? Supaya hati ini lebih lembut, senang memikirkan dosa kita ke orang lain. Ingat dosa ke ibu, aduh astagfirullah, saya tuh anak yang kurang berbakti, nelepon jarang, kalau ngirim sesuatu hitung-hitungan, astagfirullah, nemenin ibu bapak juga jarang, keinginan meni dibatasi, astagfirullah, astagfirullah, ke ayah jarang senyum. Pasti ada kekurangan, tapi itu sudahlah, nggak usah dipikirkan. Pikirkanlah dosa kita ke orang tua, dosa ke guru, apa nih yang saya lakukan untuk guru saya, dosa ke orang-orang yang berbuat baik ke kita, dosa ke istri, dosa ke suami, dosa ke anak. Aduh ya Allah, anak-anak teh jadi lupa padamu karena saya belum jadi orang tua yang benar, saya belum jadi contoh yang baik, saya yang belum mendidik dengan benar. Ampun. Makin banyak kita mengingat dosa ke orang lain, makin lembut hati kita. Makin banyak mengingat dosa orang ke kita, makin keras hati kita. Si eta tak kurang ajar ya Allah, ampun tetangga itu yang amit-amit jabang bayi, ya Allah teman saya ini kopet luar biasa. Nggak ada kelembutan hati. Serius hadirin. Jadi kalau habis tahajud tuh menikmatinya tuh menikmati menangisi dosa, menikmati menafakuri kebaikan orang. Mau ditambah supaya hati makin lembut,
jadi ahli syukur. Pernah cerita di sini tentang orang kaya yang menderita. Dia rumahnya besar dan banyak, tanahnya di mana-mana, tapi setiap hari jengkel melihat satu rumah tetangganya di antara tanah-tanahnya yang belum mau dijual. Amit-amit tetangga ini udah rumah kecil jelek nggak mau jual, tiap hari teh mikirin rumah tetangga. Rumah dia yang banyak tidak disyukuri, bangun tidur kapan dijualnya, harga udah dinaikin tetap aja nggak mau. Amit-amit bener jengkel karena mikirin rumah orang. Dilihatlah rumah orang ini, ketika sampai di sana sedang sholat duha. Habis sholat duha tuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim, alhamdulillah ya arhamar rahimin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil berlinang air mata tuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Karim. Lihatnya aja orang kaya ini langsung berlinang air mata. Aduh, itu si bapak teh meni bahagia. Langsung diketok pintunya, tok tok tok, alhamdulillah ya Allah. Megang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini saya tetangganya, lihat dong Pak. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Bapak teh kenapa alhamdulillah terus? Saya ini sedang bersyukur menikmati karunia Allah yang tiada bertepi. Dengar pintu diketuk, saya sadar punya telinga. Alhamdulillah masih bisa dengar pintu diketuk. Pas dengar salam, alhamdulillah ada yang mendoakan. Pas saya lihat wajah Bapak, alhamdulillah mata bisa melihat. Saya tahu kalau gitu sekarang penderitaan saya dan keluarga bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Ini si Bapak rumah sederhana bisa bahagia. Terima kasih Pak, Bapak sudah menasehati saya pulang. Sampai di rumah, Bu, ternyata hidup kita nelang satu karena kufur nikmat. Saya sudah dapat pelajaran dari bapak tetangga ini. Hidup senantiasa bersyukurlah yang membuat bahagia. Nah, kalau gitu ajak tuh si bapak, Pak, ke rumah mana aja, kasih supaya bisa nyaman ibadah. Datang lagi, Pak, Bapak sudah memberi, jadi jalan saya terbuka hati. Sebagai tanda terima kasih, Bapak pindah aja ke rumah. Ini nggak usah dijual. Kalau perlu ini diperbaiki, Bapak pindah ke rumah yang nyaman supaya bisa ibadah. Keperluan Bapak saya cukupi. Pergi sana. Loh, kenapa Bapak marah? Rumah segede gini aja udah susah mensyukurinya, apalagi kalau saya dikasih yang bagus. Pergi. Tuh begitu. Kita mah rumah orang yang dipikirin ya. Duh, kalau rumah kita kayak gini, pulang ke rumah kayak masuk ke peti. Lihat istri orang yang cakep, aduh, coba kalau dia jadi istri saya, lihat, amit-amit, lihat istri jadi horor. Motor yang bagus dilihat, lihat motor sendiri jadi kayak otopet. Mau bahagia? Mau bahagia enggak? Udahlah, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Trek-trek, alhamdulillah, tulang masih komplit. Pas mata kebuka, alhamdulillah, bisa melihat. Suara apa? Suara AA, hadirin yang ayam. Alhamdulillah masih mendengar. Tiba-tiba tarik nafas panjang. Alhamdulillah masih bisa nafas. Berapa banyak yang pas bangun matanya tetap terpejam. Berapa banyak yang pas bangun badannya tidak bisa digerakkan. Berapa banyak yang pas bangun nafasnya susah. Betul? Mau ke toilet, alhamdulillah kaki bisa jalan. Berapa banyak yang tidak bisa jalan ke toilet. Lihat kasur, alhamdulillah saya tidur di kasur empuk. Ingat yang di pengungsian, ingat saudara kita di Palestina, ingat saudara kita yang kena gempa di Donggala, di tempat-tempat kena musibah, yang berbulan-bulan tinggal di tenda. Alhamdulillah masuk ke WC ada pintunya. Alhamdulillah ada pintunya. Saudara udah nyobain nggak masuk ke toilet nggak ada pintu? Nggak fokus. Alhamdulillah ada slotnya. Ada yang toilet nggak ada kuncinya, kepaksa ember didorong gitu pak. Nggak bahagia lah, jadi nggak stabil ya. Menjiwai ya. Pas lihat gayung, alhamdulillah ada gayung. Udah pernah nyobain ke toilet nggak ada gayung? Aduh, itu menderita, mau teriak malu ya nggak? Solusinya susah. Nah jarang bersyukur. Makanya kalau masuk ke WC umum jangan bayar 2.000, 10.000, 50.000. Iya bayangkan kalau kita nggak ketemu toilet penderitaannya kayak apa. Serius pak, lihat gayung tuh Allahu Akbar. Gak usah terlalu keras. Saya pernah masuk ke sebuah toilet di pesantren, di sebuah pesantren nggak ada gayung. Aduh, gimana solusinya ini? Hadirin sekalian, jarang kita mensyukuri nikmat yang kecil-kecil begitu. Buka lemari, baju, alhamdulillah banyak, benar. Bisa pakai sepatu, Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Selamat menikmati hadirin, hidup penuh rasa syukur, lembut hati ini. Betul? Alhamdulillah. Habis waktunya nih kayaknya nih. Nah cara menjawabnya tuh yang lembut. No, belum atau gimana? Baru juga diajarin. Ada yang baru pertama kali datang hari ini, Cung. Hah? Kok pertama semua? Tahu dari mana? Dek? Dari apa? Instagram saya. Oh follow. Alhamdulillah. Pengajian. Hadirin, saya berpesan menghadapi pilpres ini jangan emosional. Berbeda pendapat itu biasa, tapi bermusuhan, bertengkar itulah yang akan jadi dosa. Kita adalah sebuah keluarga besar umat Islam yang punya tujuan baik masing-masing. Pilihlah yang terbaik di antara yang sudah baik ini, tanpa harus saling mencela, menyakiti satu sama lain. Jagalah ukhuwah, jagalah akhlak, jagalah akal sehat kita. Jangan sampai pilpres merusak segala-galanya. Mintalah tolong kepada Allah selalu, karena Allah lah penguasa dan penentu segala-galanya. Hadirin, mohon maaf andai kata sesudah ini kita tidak bertemu lagi. Mudah-mudahan ada takdir bila sudah selesai Istiqlal ini,
Bulan apa kira-kira Pak selesainya? September. Boleh kami pengajian lagi Pak? Catat bulan September minggu kedua, mudah-mudahan bisa kembali lagi berkumpul gitu Pak. Insya Allah ya. Mau dilanjutkan acara kita ini nanti? Nah, untuk bulan yang akan datang di Masjid Pondok Indah, kecil memang dibanding Istiqlal, tapi mudah-mudahan penuh berkah. Mohon maaf, semoga April kita akan memiliki presiden terbaik menurut Allah yang akan bisa membimbing kita di jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.